Oke, selamat Oke. malam, Bung Santo, Iya, sahabat lama iya, di di sekolahan, Akastri, kemudian juga di industri ya. Jadi iya. gua ketemu lu lagi pada waktu lu jadi agen sama si Pak siapa ya di Pak sama Ahok, Ahok ya sama satu lagi siapa Pak Setiadi ya, Pak siapa? Pak Ciptadi, Karya Ciptadi. Pak Ciptadi ya, Iya. itu. Tapi Ya, sebelumnya kita udah pernah ketemu di antara waktu itu di Pasar Baru ya. ya betul, waktu lu punya kantor masih di Istana Pasebagai kalau tidak salah ya. Ya. Ya, Ah. kemudian sukses, kemudian apa bangun kantor di Kemayoran kalau tidak salah ya. Sekarang Mayoran, Oke. ya betul. Jadi kita akan bahas mengenai profesi agen asuransi. Ya, Siap, yang siap. kelihatan cukup ramai tadi di WA Group Di grup. Atmos Goodfit ya. Jadi memang itu WA Group Atmos Goodfit memang kita buat bersama-sama untuk dapat mendiskusikan segala sesuatu terkait dengan industri Iya, asuransian ya. Tapi ya. memang betul bahwasannya ada teman-teman yang memiliki kepentingan-kepentingan sektoral ya, sektoral Mm-mm. ya khususnya buat mereka yang masih ada di industri ya dan ada juga yang Betul, memihak. Karena kenapa ya? Kalau memihak kan ada interest juga kan. Dia berharap betul. dapat perhatian dari siapa? Dari perusahaan-perusahaan asuransi yang tanda petik berharap akan memakai dirinya sebagai apalah gitu ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa, itu masing-masing punya kepentingan ya. Dan tapi kalau gue, terus aja kepentingan gue akan Betul. melihat secara Ya. menyeluruh ya. Makanya Ah. tadi Ya, tadi ya. gue tulis bahwasannya seharusnya regulasi ini ataupun aturan yang ada tidak memihak satu pihak pun atau memihak beberapa pihak, Betul. tapi lebih banyak pihak ya. Jadi lebih kita melihat aturan tersebut mestinya dibuat ya diciptakan untuk Mm. kepentingan lebih banyak pihak ya. Nah, itu Betul, yang betul. katakanlah sehingga saya melihat bahwasannya aturan OJK sudah cukup jelas ya. Itu Jelas, agen betul. agen perusahaan dan agen individu itu boleh ya. Tetapi Betul. kemudian kenapa gue bingung? Padahal ini kan sudah cukup lama ya. Sudah Betul, cukup lama betul. dan mereka semua yang ada di di atmosfer tersebut ya semestinya tahu ya bahwasannya praktek agen itu ada yang pribadi, ada juga yang badan hukum, ya. Betul. Sudah bahkan sejak gua masuk di industri perasuransian tahun 87 itu sudah Mm-mm. ada namanya Betul. subbrokerage ya, subbrokerage ya. Ya, ada yang pribadi maupun individu maupun agen yang pribadi kerjasama dengan broker ya. Itu sudah Ya. ada ya. Tapi kenapa kok sekarang diributin ya? Oke, Mm-mm. eh gua pengen tahu lu sendiri jadi agen jadi sejak kapan? Oke, terima kasih Pak Guru Freddy. Ya, Mm-mm. saya bergelut di bidang asuransi itu tahun 92, mulai dari bekerja di perusahaan asuransi. Dulu Bali Ciro, terusnya saya berhenti mendirikan agen itu tahun 94. 94. Nah, Itu saya individu sampai atau sekarang saya badan masih usaha? bergelut di bidang agen asuransi. Itu pribadi atau badan usaha? Saya dari tahun 94 sudah bergerak di badan usaha agen. Oke. Dengan Iya, siapa? badan usaha. Dengan 94 siapa? langsung badan usaha agen. Dengan siapa itunya? Ya, dulu kita berempat gabung ya. Dulu dengan Pak Santoso, Junadi, dengan Pak Karya Ciptadi, Pak Ahok dulu ya. Kita Mm-mm. berempat ya, mendirikan perusahaan agen asuransi. Dan kebetulan Oke. waktu itu ya cukup besar juga Oke. Itu waktu itu di perusahaan agen daerah asuransinya. daerah Dan kot saya kot. tahun 2001 berdiri sendiri. Oke, Dari kota, betul. 2001 bikin sendiri Hmm. langsung badan hukum. Mm-mm. Langsung Betul ya. badan hukum. Oke. Langsung badan hukum. Siapa Ya. perusahaan asuransinya? Boleh sebut ya namanya nih. Sebutnya Nggak bikin nggak masalah ya. apa-apa, sebut aja. Kita kan Saya di edukasi. Sentrasia. Aca ya, Asia. Jadi pada waktu itu sudah Ya, kerjasama dengan saya di Aca, Aceh. Iya, di Aceh. Dan badan hukum ya. Oke. Ya, Nah, kemudian ya. kenapa kok tiba-tiba ada masalah? Sorry, sorry, sorry. Saya di Aceh waktu itu tahun 2000 saya jadi agen perorangan dulu. Oh, agen perorangan di Aca. Perorangan. Kemudian eh, naik kelas jadi agen badan Ya, usaha. perorangan saya. Tahun berapa itu jadi badan usaha? Tahun 2000 saya gabung dengan Aceh kalau nggak salah tahun 2000 saya agen perorangan, Pak. Kemudian, Nah, agen perorangan lalu agen perorangan baru sekitar tahun 2022 hmm, saya mendirikan agen yang berbadan hukum. oke, Tahun 2022 22 ya. Jadi agen dan berbadan hukum. itu badan hukum dan itu nggak ada Ya, masalah ya.
nggak ada masalah, Oke. Nah, kemarin nggak ada masalah. kenapa saat ini ada masalah? Apa yang masalah apa yang Bung Santo hadapi saat ini? Jadi gini, eh, kita kan mau maju ya, prinsipnya mau maju ya. Ya. Jadi waktu kita udah agen perorangan kayak begitu, kita perlu tambahan tenaga kerja untuk bantu kita seperti keuangan, marketing, Hmm. semuanya, klaim, ya kan? Ya, saya dirikan perusahaan agen asuransi tahun 2022. Hmm. Lalu di Aceh saya minta perjanjian keagenan saya itu dirubah dari perorangan ke badan hukum, badan hukum, ya kan? Ya itu nggak ada masalah sih, memang nggak ada masalah. Nah, cuma yang terakhir-terakhir ini saya dapat kabar dari asuransi bahwa agen berbadan hukum sudah tidak diperbolehkan lagi. Entah itu oleh AUI, entah dengan OJK, dengan alasan apa namanya? Dengan alasan argumentasinya POJK 23 tahun 2003 tidak mengatur agen berbadan hukum. Nah, itu alasan seperti itu, ya. Oke, oke. Lalu saya sempat berargumentasi bahwa namanya agen berbadan hukum dari awal itu sudah diatur oleh undang-undang. Saya sekali lagi undang-undang, bukan bukan Perpu, bukan POJK lagi, itu Undang-Undang Nomor 40 2014. Kalau kita ngelihat itu di poin 28 itu dijelaskan ya, poin 28 itu dijelaskan, saya baca di sini Hmm. di Undang-Undang Nomor 40 2014, agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Jelas Hmm. jelas di Undang-Undang Nomor 40 2014 Hmm. itu apa namanya diatur. Hmm. Lalu waktu tahun 2022 saya mendirikan perusahaan agen asuransi Hmm. bernama Sentra Garansi Usaha Hmm. dan saya mengikuti aturan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah di apa namanya ditetapkan oleh pemerintah, Hmm. yaitu harus menggunakan OSS ya. Hmm. Jadi kita apa namanya waktu pengajuan itu kita menggunakan sistem perizinan online single submission atau OSS. Nah, Hmm. di situ di OSS itu kita waktu Maaf, Tok. jenis Put. usaha apa saya itu di KBLI-nya atau di klasifikasi buku lapangan usaha Indonesianya itu ada kodenya 66221 perusahaan agen asuransi. Itu Hmm. jelas banget. Ya Hmm. kan? Dari situ ada ketentuan agen asuransi itu seperti apa. Hmm. Artinya DNA dari perusahaan agen asuransi itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 40 dan Hmm. diakui lagi eh, di Undang-Undang Cipta Kerja, ya Hmm. sistem OSS tadi. Karena pasti Hmm. dia mengambil dari DNA nomor 40 itu, berarti Hmm. diakui, ya kan? Hmm. Nah, kalau tiba-tiba eh, dia bilang, perusahaan asuransi bilang itu bahwa, oh sudah tidak bisa lagi, saya nggak tahu yang nggak bilang nggak bisa ini OJK atau AUI. Saya nggak tahu itu. Karena memang saya bilang, kalau memang tidak diperbolehkan, tolong dong suratnya mana. Maaf, Santo. Sinyalnya Ya kan putus-putus. surat yang tidak kalau memang benar ada dasarnya, dasarnya memang tidak diperbolehkan lagi, ya oke nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada dasarnya itu ya otomatis kita akan banding kenapa tidak diperbolehkan, karena kalau tidak diperbolehkan berarti kan ada tanda kutip pelanggaran undang-undang gitu loh. Ada Ya, pelanggaran undang-undang, undang-undang memperbolehkan, kenapa di bawahnya tidak memperbolehkan gitu loh. oke. Nah, itu Tadi, dia yang jadi pertanyaan saya. Yang lucunya lagi eh, dasar dasar penolakan itu adalah POJK 23 tahun 2023. Saya baca semuanya. Tidak ada kata-kata tidak diperbolehkan kok. Kalau kita betul, baca jelas banget betul, kok di situ. betul, Malah di poin nomor 2 dijelaskan siapa itu agen asuransi. Dan nomor betul, 4 itu tata cara betul. bagaimana eh, agen asuransi itu harus terdaftar di OJK, di mana di situ dijelaskan bahwa dari perusahaan asuransi mendaftarkan di
AUI atau asosiasi, maksudnya itu nomor dua itu dijelaskan. Agen adalah agen yang perorangan dan yang bekerja di badan usaha, badan hukum, gitu loh Pak. Jadi Oke, saya agak bingung loh, oke, kenapa tidak diperbolehkan dan itu di Aceh udah ditetapkan Pak, nggak bisa Pak. nggak bisa. Oke, ada Itu suratnya Pak. dari Aca. Eh, tidak ada Pak. Saya Jadi, udah minta juga dasarnya apa namanya dari AUI atau OJK coba coba diminta ada suratnya saya bilang gitu. Ya, tapi oke, memang dibilang ya memang udah aturan seperti itu dan saya pikir cuma Aceh doang tapi eh, ada beberapa perusahaan asuransi sudah terapkan dan salah satunya tadi kan saya udah apa namanya share juga ya teman yang Surabaya tanya di AUI Surabaya ada mm, jawabannya mirip. Memang oke. tidak bisa berdasarkan POJK 23 gitu loh. Oke, saya baca POJK 23 tahun 23 ya. Poin 37 Ah, mengenai apa definisi agen. Saya bacakan. Agen asuransi adalah ah, orang yang ah. bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha Ya, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi ya. syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Jadi POJK 23 tahun 23 sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2014 ya. Jadi Dan kalau Undang Cipta saya Kerja. ya, saya pikir juga Hmm. ini saya pikir ya, saya khawatir ini adalah kesalahan pemahaman interpretasi Pemahaman. ya Mudah-mudahan seperti itu. ya dari entah asosiasi asuransi umum ya atau juga Hmm. perusahaan asuransi yang masing-masing ya. Jadi Hmm. saya akan sampaikan rekaman ini kepada saya punya sahabat baik Paduka Budi Herawan sebagai Ketua Umum AUI ya yang sebaiknya mungkin perlu diluruskan ya. Jadi saya berharap ya karena Paduka adalah orang baik Luruskan dan sosialisasi, disosialisasi, Pak. ya, Hmm. jadi saya percaya Paduka Bucel adalah orang yang baik dan ingin meninggalkan legacy yang terbaik, bukan untuk membuat industri ini semakin tidak rapi, tapi semakin lebih rapi, ya. Dan kemudian juga membuat aturan yang bukan hanya mementingkan diri sendiri, tapi lebih mementingkan seluruh komponen yang ya. Jadi lebih bagaimana meninggalkan legacy untuk industri perasuransian jauh lebih baik ke depan ya. Sehingga Ya, ya. pesan saya kepada beliau-beliau di asosiasi khususnya Paduka Bucel ya untuk dapat menata ini sebaik-baiknya ya. Dan kemudian menurut saya pribadi sebagai praktisi ataupun sebagai pengajar ya, bahwasannya agen asuransi sesuai dengan undang-undang boleh individu, boleh badan hukum. Bahkan mungkin menurut saya kalau badan hukum jauh lebih rapi, ya, lebih rapi dan lebih bertanggung jawab, lebih serius kan? Orang-orang yang ada Betul. badan hukum lebih serius. Kenapa? Karena mereka menata perusahaan tersebut dengan lebih Dengan lebih detail. Karena ada tadi bagian keuangan, bagian Hmm. penagihan, bagian klaim supaya klaimnya bisa ditata lebih baik, kemudian bagian pemasaran dan segala macam ada gitu. Jadi mungkin lebih kepada miniaturnya broker kan, lebih miniaturnya broker kan, Betul, nah, betul lebih setuju. lebih rapi dan lebih bertanggung jawab terhadap klien kan kalau misal tadi individu ya pribadi itu kan gampang hit and run ya gampang datang dan langsung kabur kan betul ya beda dengan PT Iya, ya dan mohon maaf saya ya potong, Pak. silakan. Kalau kalau perorangan ya, perorangan itu semua dan tanda kutip hidup matinya di tangan para karyawan asuransi. Misalnya Hmm, dalam hal klaim, dalam hal apa namanya penagihan semuanya ya kan hmm, sekali mereka buat suatu kesalahan dia bukan karyawan kita mereka nggak digaji ya kan iya, ketika customer kita langsung berhadapan dengan itu sendiri tetapi kalau dipegang oleh agen itu agennya eh, berbentuk perusahaan, baik itu klaim dibantu, ya kan, hmm, dalam hal pelayanannya, mengingat kalau polis jatuh tempo hmm. atau penagihannya diingatkan juga, itu kan lebih bagus, Pak. Gitu loh. Itu Betul, tujuan lebih kita bikin berbadan hukum gitu loh, Pak. betul. Jadi saya sebagai praktisi saya tidak punya kepentingan terhadap agen, terhadap broker, terhadap perusahaan asuransi. Ya saya ingin secara menyeluruh ya bahwasannya eh, agen yang berbadan hukum jauh lebih lebih punya komitmen ya dibandingkan agen individu ya. Semestinya semestinya ditata lebih rapi
dalam aturan-aturan yang ada ya, karena sudah ada pokok undang-undang tadi kan Mm-mm. 40 tahun 2014, kemudian ada POJK 23 tahun 23 yang di bawahnya mesti mengatur, jangan katakanlah mau mau gampangnya saja, mau mau beresnya saja ya, Betul. lantas yang badan hukum, badan usaha ini yang agen disingkirkan, nggak boleh. Buktinya ada selama ini ada dan baik-baik saja. Loh, kok tiba-tiba ada aturan dari asosiasi ataupun Eh, perusahaan asuransi? kalau boleh, ya, Silakan, silakan. kalau boleh saya lihat persoalannya, Pak. Hmm, Saya yakin, Pak, mayoritas mayoritas perusahaan agen asuransi umum yang saya tahu ya, saya nggak ya, tahu jiwa ya, tapi hmm, mungkin juga sama, Pak. hmm, Itu mayoritas bukan perusahaan agen, Pak. Bukan hmm, perusahaan agen. Karena hmm, kenapa pengalaman saya? Kenapa hmm, saya di tahun 2000 agak sulit mendapatkan izin mendirikan perusahaan agen asuransi. Jadi hmm, saya coba bikin akte perusahaan, akte perusahaan di situ saya tulis bahwa saya agen asuransi. Ya, dari situ saya dari notaris saya minta apa namanya diajukan ke departemen HUM, hukum dan HAM ya. ya, Kemdang, Kan itu kan untuk legalisasi perusahaan ya. Itu nggak ya, keluar, Pak. Itu oke, nggak keluar. oke, Jadi dia bilang gini, oke, kita mau keluarkan, tapi saya minta apa namanya kamu ada uji kelayakan dari BI. Nah, saya bilang ah, saya perusahaan agen asuransi, bukan broker asuransi. oke, Dia bilang nggak, dia ngotot tetap. Akhirnya saya ke Departemen Keuangan, saya minta surat pengantar bawa penjelasan ke Dephumkam itu bahwa itu penjelasan broker asuransi bukan agen asuransi. Saya bawa surat ke situ, ah, tetap ditolak, Pak. Tetap ditolak. oh, Dia bilang ya kita masing-masing departemen punya punya cara dan punya aturan, ya kan? hmm, Kita hmm, tetap kalau perusahaan agen asuransi harus ada izin BI, dari BI. Nah, jadi akhirnya susah Pak, sulit kita kita oke, kita buat. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini dipermudah dan jelas banget Pak, oh, oke. jelas banget, Makanya langsung gitu keluar loh. tuh ya, langsung keluar izin Ya, nah tapi perusahaan di sebagai, Undang-Undang Cipta Kerja ini waktu kita buat Pak, di situ ah, kan ada ditulis bahwa perusahaan agen asuransi adalah perusahaan jenis perusahaan yang berisiko tinggi di mana harus ada izin dari institusi yang berwenang. Dalam hal ini OJK. oke, Jadi harus punya izin saya Pak. Saya akan oke, ajukan OJK. Cuma saya bingung ngajukan ke OJK siapa? Gimana caranya ke siapanya? Saya nggak tahu gitu loh. Karena saya tanya oke, ke perusahaan asuransi, teman-teman di perusahaan asuransi, aku mau daftar OJK gimana caranya? Mereka pun nggak tahu. Berarti oke. SOP-nya nggak jelas, Pak. Oke, oke. Memang saat ini pihak otoritas dalam hal ini OJK juga mungkin masih menata, mengatur mengenai bagaimana perizinan keagenan badan usaha, ya. Karena untuk pialang asuransi sudah ada, kan sudah ada departemennya. Ya kan dulu waktu itu Ibu Hmm, Tatis ya, dia punya kepalanya. Sekarang saya sudah diganti kalau tidak salah. Dan semestinya keagenan ini dalam bentuk badan usaha mestinya ada dibangun ataupun dibuat di OJK. Karena hmm, tadi Undang-Undang 40 2014, kemudian PPSK ya, P2SK, hmm. kemudian juga POJK 23 tahun 23 itu kan ada diatur. Sehingga saya berharap banyak kepada pihak otoritas untuk dapat membuat suatu badan, subunit atau apapun di dalamnya yang mengatur perizinan, ya perizinan. Karena kan tadi kembali lagi untuk ke BI kan nggak mungkin, kan Nggak bukan mungkin bukan betul. BI kan gitu, bukan Ya, BI. Dan jadi saya berharap pihak teman-teman di sahabat-sahabat pejabat-pejabat di OJK untuk dapat membuat suatu unit sendiri ya, seperti pialang asuransi ada kepalanya. Untuk badan usaha mestinya ada juga agen di sana ya, siapa, dan mohon dapat difasilitasi. Karena kenapa? Ini menyangkut masalah eh, pencarian nafkah ya, dan betul, sudah ada badan usaha agen ini dan itu diatur ya secara jelas dalam undang-undang, dalam PPSK ya, peraturan pemerintah, sama juga POJK. Ini sudah runut. Nah, otomatis betul, kita yang mesti membuat itu semua. Jadi betul, berharap betul. teman-teman di OJK khususnya Pak Ogi semoga bisa dapat dibuatkan departemen ataupun unit kerja yang yang mengatur, yang menata bagaimana teman-teman semua ini bisa mengajukan izin badan usaha sebagai agen asuransi. Karena kenapa? Karena kembali lagi, orang yang mengajukan izin dalam bentuk badan usaha di OJK adalah orang yang betul-betul serius untuk mengatur bisnisnya dengan baik ya.
sangat betul. sangat beda dengan individu yang tidak perlu. Saya nggak tahu bagaimana pengajuan izin juga individu kepada OJK. Saya nggak tahu juga, saya belum tahu ya. Nah, Hmm. tentunya mesti ada di tadi unit sendiri yang kita sebagai pribadi mengajukan izin secara langsung kepada pihak OJK, dan mungkin ada PKS-nya, ya di PKS-nya dengan Betul. asuransi ini. Sama mungkin sertifikasi keagenan tersebut ya, bahwa saya sudah lulus ya. Yang ini yang disampaikan kepada OJK. Mesti ada standarisasi. Mudah-mudahan tahun depan ya, mudah-mudahan pihak OJK sudah membuat tata cara pengurusan perizinan untuk agen asuransi, baik itu badan hukum maupun individu ya. Mudah-mudahan ini Ya. pesan-pesan apa permintaan. Kenapa? Karena kembali lagi, industri ini mesti ditata dengan lebih baik sehingga aturan hukumnya, aturan juklaknya itu mesti betul-betul jelas ya. Kalau saat ini begini, perusahaan asuransi takut ya, ataupun ada mungkin asosiasi yang mengatur itu tidak boleh, kan lucu juga. Lucu ini. Saya pikir tidak masuk akal ya, karena kita mau entengnya saja, mau simpelnya saja, tidak mau repot, lantas kita singkirkan tuh agen-agen badan usaha. Itu tidak benar, ya tidak baik ya. Ya, karena bagaimanapun juga kita harus memikirkan lebih banyak orang. Jangan hanya cuma pikirkan diri sendiri, mau gampangnya saja. Tidak ya, tapi coba. Tapi saya yakin, Pak, saya Hmm, yakin ya, hmm, ada bukannya apa pelarangan atau gimana. Ini menurut saya pribadi ada salah miskom aja ya. Ada miskom hmm, gini. Dari POJK tiga itu kan ditetapkan bahwa untuk pengajuan izin ke OJK itu kan dari perusahaan asuransi ke AUI ya sebagai asosiasi, Pak. ya, Nah, saya lihat itu kan untuk saat ini database dari AUI ini hmm, kan nggak punya, dia punya agen yang berbentuk badan usaha. Di tempat dia tuh perorangan semua databasenya. hmm, Mungkin untuk awalnya ini yang untuk karena memang lagi perapian semuanya, hmm. untuk awalnya dia majukan dulu yang ada database yang ada dulu, ya Oh, perorangan dulu gitu loh. Jadi oke. yang kalau yang badan usaha mungkin ya nanti News. sudah beres semuanya baru masuk ke ke badan usaha gitu loh. Saya pikir tidak bisa juga ya, lantas ditinggalkan kemudian seakan-akan badan usaha agen tersebut ilegal, kan nggak bagus juga. Jadi menurut saya, Nah, menurut saya betul. pribadi ya, menurut saya pribadi ya, Hmm, kita hmm, terdaftar di perusahaan asuransi sebagai agen, baik itu individu maupun badan usaha. Oke, kita terdaftar. hmm. Ada dia punya aturannya ya. Kemudian setelah itu daftar agen tersebut ya, setelah lulus dari UI ya, sertifikasi, daftar tersebut diberikan oleh perusahaan asuransi untuk dilaporkan kepada OJK. Semestinya dari Ya, perusahaan asuransi kepada OJK dengan tembusan ke AUI. AUI hanya mencatat mendata database, tapi perusahaan ya, asuransi lah yang mendaftarkan itu. Karena perusahaan asuransi lah yang punya PKS dengan agen itu sendiri. Kan begitu ya ya, mestinya kan. Nah, nanti di perusahaan asuransi ada data agen, agen individu maupun agen badan usaha, kan mesti dibedakan kan. Itu yang ya. saya pikir mestinya sedemikian sebetulnya nggak terlampau ribet, cuman kita aja Betul. yang tidak Kalau mau misalnya pusing. SOP itu jelas, Pak. SOP Hmm. itu jelas, Pak. Nggak mungkin agen yang terdaftar di OJK itu cuma 51 perusahaan yang Bapak share itu. Betul, betul, betul. Nggak mungkin 51, Pak. Itu semua agen pasti terdaftar di OJK, Pak. Termasuk Ya, agen yang berbadan hukum, Pak. ya, ya. Makanya kembali lagi kita mesti merapikan semuanya, dan kita memang mesti pakai helikopter view lah untuk melihat semuanya itu dengan lebih baik. Jangan sektoral saja. Saya khawatir kita ini masing-masing berpikir sektoral saja. Saya tidak mau pusing. Yang penting gue punya bisnis, gue kerjain ya. Ya kan saya pikir kita nih hidup kok cuman memikirkan diri sendiri sih. Ya, Iya, iya. ya mestinya kita berpikir lebih panjang dan kita meninggalkan sesuatu yang baik, lebih rapi gitu. Makanya Iya, iya. saya pengen sekali apa ya, diskusi dengan siapapun Iya, yang punya kompetensi. Jadi kembali lagi ya, saya coba sampaikan kembali lagi bahwasan agen itu adalah profesi yang sangat baik ya, sebagai garda terdepan bagi industri asuransian yang ingin membuka pasar dimanapun berada. Tetapi kemudian memang agen asuransi ini ya harus apa? Diberikan pelatihan yang memadai supaya iya, tidak setuju. terjadi kesalahan penjualan, Betul, kesalahan penawaran, kesalahan betul, presentasi dan segala macam ya, yang betul. banyak terjadi di jiwa Betul. ya, banyak terjadi di jiwa ya. Nah, saya khawatir ini belum ada standarisasi. Belum ada Betul, betul. standarisasi. Makanya buku saya agen asuransi profesional yang kita buat, yang Bro Santo juga sebagai sponsor itu ya, kita buatkan apa opini-opini, saya Hmm, sampaikan hmm, opini-opini hmm. tersebut supaya apa? Supaya industri ini lebih rapi. Ya, Betul, jangan betul. sampai mohon maaf, perusahaan-perusahaan asuransi mau komisi saja, kemudian kalau ada masalah ditudinglah agen sebagai kambing hitam. Itu terjadi di mis-selling
unit link ya. AJE Betul tidak betul. mau ambil ambil tanggung jawab gitu loh ya. Yang disalahkan siapa? Agen. Agen, Ya, agen. Jadi agen akhirnya yang didik agen siapa? Perusahaan asuransi. bukan asuransi. Kan begitu, ya. Nah, kemudian opini kedua lagi, masalah agen asuransi individu, ya, itu gampang apa? Gampang datang dan gampang pergi, ya. Coba begitu banyak agen-agen yang direkrut oleh perusahaan asuransi, tapi yang jadi cuman mungkin 5-10%. Setelah Ya, tahun kedua hilang lagi, ya. Tetapi yang badan hukum ini semestinya diakomodasi. Kenapa? Karena mereka lebih serius, ya, lebih yang mereka sudah jadi agen individu, mereka mau naik kelas lebih serius lagi, ya. Sehingga logikanya apa? seperti itu, Pak. Logikanya. Betul, betul mestinya apa? Ini yang mesti ditata Logikanya lebih betul, betul. baik, ya, diakomodasi, ya, karena dia punya NPWP, punya kantor dan segala macam, Bayar tinggal pajak dipegang. semuanya. Betul, Hmm. ya. Nah, kemudian saya percaya bahwasannya agen badan hukum ya jauh lebih baik dibandingkan agen individu ya buat perusahaan asuransi. Kenapa? Karena Hmm. bisnisnya jauh lebih banyak, lebih tertata, Lebih banyak, ya. betul, Pak. Tertata. Kemudian ada orang-orangnya yang lebih rapi dan perusahaan asuransi tidak terbebani masalah administrasi kan, Gaji, kebanyakan, terutama ya. gaji juga, Pak. Betul ya. Jadi pelayanan segala macam diambil alih kan bagus juga kan gitu ya. Jadi bisnis tersebut jauh lebih apa? Jauh lebih dapat apa? Renewalnya dapat lebih terjamin renewalnya karena ada yang Ya, care untuk ya memberitahukan kapan perpanjangan segala macam. Tapi kalau agen individu ya itu kan dia punya bisnis paling cuma 100 customer atau gimana. Tapi kalau misalnya mau lebih dari itu, mereka punya waktu nggak ada kan gitu loh. nggak Betul ada. ya? Nggak Betul, ada. betul. Nah, jadi saya percaya dan saya meyakini ya bahwa agen badan hukum jauh lebih baik dibandingkan agen pribadi. Kenapa? Tadi karena sistem administrasi dan itu. Tapi ada juga agen pribadi yang lebih baik dibandingkan agen Ya. badan hukum ya. Tergantung orangnya ya, tergantung siapa yang memimpin tersebut kan gitu loh. Nah, Hmm. kemudian aturan tersebut harus dibuat lebih baik ya karena tidak mungkin aturan OJK itu melanggar ya undang-undang di atasnya Undang-undang. tidak boleh ya jadi harus dibuat detail dan kemudian dijuklaknya bagaimana ya dan tadi pesan saya kalau misalnya boleh ada unit tersendiri untuk pengurusan izin peragenan ya jangan Ya, sampai ya. nanti karena nggak ada tata caranya pengurusan agen izin agen kemudian apa agen ilegal ya Hmm, hmm, hmm. uang orang mau daftar kok ya mau ikhlas mau berbisnis ya apalagi Bro Santo sudah berbisnis sudah belasan ataupun puluhan tahun kan ingin Hmm. serius tapi kemudian dicap sebagai agen ilegal karena tidak punya izin dari OJK. Loh, Ya, kita betul. mau ngajukan izin tapi nggak ada pintu mana, lewat pintu mana, Nah, siapa itu dia, yang Pak. mesti dihubungi, kan Ya, gitu ya? saya email ke OJK, Pak. Hmm, Saya udah email ke OJK, tanya hmm, begini-gini. Saya udah hmm. udah sampaikan keluh kesah saya. Nah, Tapi jawaban dari OJK, ya ini bukan bagiannya gini-gini. Saya suruh hubungin karena karena nomor tidak telepon ada belum sekian. karena belum dibuat itu badan Ya, itu. nomor telepon sekian. Saya telepon, saya coba Ah, telepon. ah, Pada bagiannya saya tanya operator, nggak ada ngangkat, Pak, teleponnya, oke, Pak. Gitu loh. oke. Ke unit asuransi. Saya berharap nanti ini kita punya podcast ini saya akan coba sampaikan kepada Pak Iwan Pasila, Pak Jonieri, kemudian Pak Munawar Kasan juga bisa bantu ya. Mudah-mudahan ada teman-teman sahabat tersebut yang bisa meminta ya dibentuknya unit untuk yang mengawasi, membuat aturan terkait dengan keagenan untuk memberikan izin segala macam. Supaya apa? Ya, Jangan sampai orang mau mencari nafkah yang sudah berusaha sekian lama, belasan tahun, puluhan tahun, lebih lama daripada keberadaan OJK, ya, tidak ada ruang, tidak tempat untuk mengajukan izin, ya, 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 gitu. betul, Jadi betul. itu yang saya pikir mudah-mudahan karena kenapa kalau nggak nanti teman-teman bingung kan gitu loh. Secepatnya kalau dan kemudian ya tadi eh, saya coba lihat di beberapa tempat ya, agen individu, agen badan hukum juga ada di luar negeri ya. Ini sudah Ada, praktek betul, pada umumnya ya. Dan itu betul. boleh hidup kan gitu loh. Kalau kata misalnya dia, Hmm. saya tidak mau bikin badan usaha. Kenapa? Karena saya pikir saya punya nasabah cuma 5. Ya sudah nggak apa-apa dong. Emang nggak boleh Betul. kalau agen individu. Setuju. Ya, dia cuma layani 5 nasabah, Senin nasabah pertama. Jadi 5 hari dia datengin saja satu persatu kan. Emang nggak boleh? Boleh aja sih. Ya, agen individu ya. Jadi boleh satu apa boleh individu boleh badan usaha ya, tapi jangan jangan memilih ya boleh dua-duanya ya, tapi tinggal Hmm. ditata tadi bikin standarisasi kualifikasi agen, bagaimana pelatihannya, materialnya bagaimana ya, kemudian agen pemula
hanya boleh menjual produk-produk yang sederhana, ya. Nah, itu dia. Itu. Saya cut, Pak. Ya, Kayak silakan. gini, Hmm, kalau agen-agen yang sederhana, apa agen-agen pemula bisa menjual simple risk saja, hmm. dia kalau mau naik tingkat, dia harus ada ujian ujian sertifikasi sendiri, Pak. Kalau begitu Itu, itu lulus, dia bisa jual tambah produk itu, ini lagi. itu, itu, Lulus ini tambah lagi produk ini bisa gitu loh. itu. Jadi Halo, jadi lebih lebih put, baik Pak Tata. Dan satu putus. hal pun bisa di perusahaan asuransi dikasih tahu bahwa mau bekerja sama dengan perusahaan agen berbadan hukum, lihat dia punya legalitas perusahaannya Pak. Kalau Ya, legalitas perusahaannya dia bukan agen perusahaan asuransi tapi manajemen perusahaan konsultan manajemen lah, inilah itulah itu sebenarnya lebih baik jangan gitu hmm, loh. hmm. Kalau memang harus karena gini Pak, konsultan manajemen atau konsultan keuangan itu tidak perlu izin dari OJK Pak. Ya, ke Jadi Kementerian dia bisa Perdagangan. mengakali di situ, Pak. Dia Ya, main di situ, dia bikin perusahaan agen asuransi seperti itu, Pak. Nah, karena asuransi terima. Nah, itu iya, itu kan ya salah juga, Pak. salah, Hukumnya tapi nih betul. nggak cocok ini, bukan agen asuransi, nggak bisa benerin dulu. Otomatis dia benerin BI-nya ke perusahaan agen asuransi. Di situ ditulis harus ada izin OJK. Nah, otomatis kan mesti ke OJK juga, Pak. Iya, Untuk makanya minta izin, gitu loh. karena pintu Mudahnya di seperti itu. karena di pintu OJK belum ada mengenai perizinan keagenan, maka larinya ke Kementerian Perdagangan kan, begitu. Ya, jadi Nah, itu itulah. dia, Pak. Itu. Diakalin gitu, Pak. Ya, habis nggak ada pintu untuk ketok-ketok, Pak. Saya mau bikin izin, Pak. Kan belum ada. Ya, larinya ke sana. Jadi Ah, ya, nggak ya, ada pintunya, Pak. Betul, ya. Pak. Setuju, Pak. Makanya oleh perusahaan asuransi apa? Terima aja kenapa? Karena bawa premi. Kan begitu. Ya, Nah, iya kan? Nah, kembali lagi tadi mengenai standarisasi, ya. Agen itu harus betul-betul diinterview, ya. Jangan sampai katakanlah dia Hmm, hanya jadi agen hanya sementara, kemudian mumpung lagi nganggur, kan gitu ya. Dan kemudian hmm, eh, tidak punya intensi untuk meneruskan bisnis ini ke depan, kan. Kemudian kualifikasinya apa? Cuman mohon maaf, cuman SMP, ya. Kemudian kalau diberikan pelatihan pendidikan, ya hmm, tentunya tidak mudeng kan gitu ya. Jadi kemudian material apa betul betul. saja, modul apa saja yang perlu diberikan kepada agen pemula, ya. Bukan cuma hanya masalah eh, Iya. product knowledge ya, tapi basic insurance, mengenai integritas, mengenai ethics, ya. Itu perlu dibekali supaya jangan sampai mereka tuh hanya Hmm, pikirkan komisi-komisi saja. Nah, kemudian asal jualan, ya. Yang penting tutup. Besok-besok banyak gagal, ya. Banyak miselling kan gitu loh. Itu. Dan tadi agen pemula 3 tahun pertama hanya boleh menjual produk-produk simple risk, katakanlah misalnya property all risk, iya. ya, kemudian apalagi mungkin PA, ya, mungkin marine lah yang standar ya. Tapi Hmm, kalau dia masuk lagi ke bonding, masuk lagi ke betul. engineering, masuk lagi ke liability, ya mestinya agen yang level Harus ada sertifikasinya, Pak. atas. Nah, kemudian apakah asosiasi ini melakukan pendidikan yang memadai kepada agen? Saya percaya tidak, tidak. Harusnya, Pak. Ya, tapi selama ini tidak kan? Harusnya, Pak. Ah, harusnya. Nah, siapa yang punya, Oh iya, selama ini tidak. ya, siapa yang harus punya kewajiban untuk mendidik agen-agen ini? Apakah asosiasi atau perusahaan asuransi? Nah, mestinya, mestinya distandarisasi, terserah mau dilakukan pendidikan oleh perusahaan asuransi kah sendiri, karena dia care dengan agen-agennya, tapi mesti ada sertifikasi yang jelas. Dan kemudian, kalau kata misalnya tadi, Hmm, AUI yang memberikan sertifikasi, berarti apa? AUI yang mesti mengadakan ujian. Dan ini ujiannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh perusahaan asuransi. iya, Kan begitu. Supaya inline, ya. Nah, iya. jadi inilah yang saya pikir perlu ditata Hmm, ulang kembali. Dan saya berharap Pak Duka Bucel bisa melihat lebih jauh dan kemudian bisa meninggalkan sesuatu yang lebih berharga buat industri perasuransian Indonesia ini. Kenapa? Karena kita pun juga sebentar lagi, mungkin 5-10 tahun lagi, kita akan selesai. Apa yang kita bisa lakukan. Nah, kemudian lagi tadi, ya, hmm, eh, adanya asosiasi agen, ya, adanya asosiasi agen. Saya mendukung penuh, ya, karena bagaimanapun juga agen asuransi semestinya tidak berada di bawah naungan asosiasi perusahaan asuransi. Betul nggak? Silakan, bro. hmm. Gimana? Setuju.
Ya, Ya, saya sih pribadi sangat setuju kalau misalnya agen asuransi ini punya suatu wadah asosiasi tersendiri. Ya, ya, dibikin dua, misalnya wadah asosiasi agen asuransi umum dan asuransi jiwa, karena memang sama-sama agen tapi benar-benar berbeda loh. Spek tipikal beda. bisnisnya Oke, berbeda banget tipikal gitu beda. kan. Oke, Jadi dipecah dua begitu. Punya asosiasi lebih bagus sekali, Pak. oke. Kalau memang sekarang sekarang belum ada, ya minimal dari AUI buatlah satu divisi, benar-benar ada satu divisi keagenan yang kita bisa tempat kita Jangan, bertanya. jangan, jangan asosiasi perusahaan asuransi. Ya, mestinya kayak misalnya contoh broker. Ya, broker punya asosiasi perusahaan pialang, ada asosiasi profesi. Hmm. Ya, itu beda. Jadi ini individunya, orangnya, di sini perusahaannya. Ya, kayak misalnya juga di apa rumah sakit, ada asosiasi rumah sakit, ya, ada asosiasi dokter, ya. Jadi ini menyangkut masalah perusahaan, ini menyangkut individu. Ya, contohnya kemarin kan kasus mis-selling unit link, ya. Hmm. Agen-agen tidak ada wadahnya dibela kan, malah Hmm. disalahin oleh AAJI, ya. Hmm. Jadi, bagaimana mungkin asosiasi perusahaan asuransi mau membela agen, sementara dia punya anggotanya adalah asosiasi perusahaan asuransi? Kan ini hal yang lucu, ya, hal Hmm. yang tidak benar, ya. Jadi, saya berharap, Ya, ya. saya berharap kita berbesar hati lah, bahwasannya kita tempatkan Hmm. agen ini memiliki asosiasi agen asuransi umum, ya, Hmm. asosiasi agen asuransi jiwa, supaya diatur, ditata. Dia punya, dia punya kualifikasi, sertifikasinya, kode Hmm. etiknya bagaimana, ya, supaya apa? Supaya lebih rapi dan kemudian AUI tinggal komunikasi saja dengan asosiasi agen ini kan. Ya, Lu punya agen ini nakal, di listing udah selesai. Jadi kalau yang mereka yang betul-betul mau serius menjadi agen akan terdaftar di asosiasi agen dan juga minta izin kepada OJK, ya. Itu saya pikir. Nah, kemudian ya. saya mau coba sampaikan lagi ya. Ini saya bandingkan lagi. Di jiwa ya, ada yang namanya agen pribadi, ada yang namanya agensi, agen badan usaha kan? Itu ada Hmm. kan? Yang Ya, betul. kerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa kan, ada agensi yang namanya adalah, ada namanya Emerald lah, ada namanya Hmm. Perwan atau namanya segala macam-macam kan, banyak tuh kan, ya. Jadi kita tinggal contoh saja, ya. Jadi jangan sampai katakanlah kita, mohon maaf ya, kita bedakan jiwa sama umum. Mesti kalau jiwa boleh kantor agensi, mestinya di umum pun juga boleh kantor agensi, ya. Iya, betul, Jadi betul. insurance agent adalah individu, tapi insurance agency adalah badan hukum. Jadi Badan lebih hukum, mudah, betul. ya. Jadi jangan Iya, sampai katakanlah kita nih mau menang yang sendiri. Kita bikinlah kita punya industri ini lebih baik, lebih rapi, betul, ya, tanpa betul, tendensi apapun. Kenapa? Karena kalau bukan kita yang mau ikhlaskan, kita yang mau mengatur, mau capek, ya, maka siapa lagi yang tidak, yang mau mengerjakan ini gitu loh. Nah, betul, kemudian betul. kemudian satu agen, satu perusahaan asuransi. Ya. Nah, ini kalau tadi individu, ya, kan kasihan. Dia kasihan kan, dia mau menempatkan ke tempat mana gitu loh. Dia akhirnya dia kehilangan bisnis. Tadi saya tadi pagi melakukan apa webinar dengan siapa, dengan Cap Insurance kan. Saya bilang kepada Cap Insurance kan, Anda tidak punya kelas bisnis tertentu, katakanlah marine hull. Kalau nasabah punya marine hull, Hmm. Anda tidak bisa terima. Lantas bagaimana? Ya, kan nggak mungkin dia lepaskan begitu saja kan? Tidak mungkin dia lepaskan begitu saja untuk kepada orang lain. Dia akhirnya hilang kan? Dan kemudian apa? Misalnya Cap sendiri tidak bisa menerima 100% Hmm. bisnisnya. Dia cuma ambil 20%. Lantas 80%-nya siapa? Apa mau hilang? Kan enggak kan? Terputus, Nggak bisa. terputus. Ya, Ya, betul. nggak bisa. Jadi Ya, semestinya dipikirkan. Tapi kalau tadi agen betul, betul. insurance agency, kan Ya, cuma dia, memang, ya memang, tapi susahnya gini, Pak. hmm, Kalau ditentukan di undang-undang bahwa eh, namanya agen adalah membawahi satu perusahaan asuransi di Undang-Undang Nomor 40 itu jelas, Pak. Di Undang-Undang Cipta Kerja juga dijelaskan. Jadi hmm, kalau memang kita keluar dari situ, otomatis kita dinamakan melanggar, Pak. Gitu ketentuan. Karena di itu undang-undang ada, Pak.
atau Itu seperti itu. itu Walaupun yang saya memang tadi ya itu kelemahan dari agen seperti itu, Pak. ya ya ya. Tapi kemudian kembali lagi ya. Sebentar saya coba pindah saya punya ini saya punya sinyal kurang bagus saya pindah ke sini saya punya. Oke. Ya, jadi kembali lagi tadi ya. Tadi satu agen satu perusahaan asuransi ya. Hmm. Ini yang saya pikir tidak adil ya. Tadi kembali lagi tadi saya sampaikan tadi pagi saya dengan Cap Insurance saya sampaikan Hmm. mungkin Cap tidak punya COB Marine Hull ya, tidak punya COB bonding. Lantas kalau agen tersebut yang sudah tempatkan properti di Cap, dia mau tempatkan juga dan Cap tidak ada bisnisnya, tidak ada COB-nya. Lantas mau dibuang tuh peluang bisnis. Kan kasihan. Akhirnya apa? Dia nitip kepada temannya. Kalau Titip diembat gimana? agen ya. Kalau diembat Ya, ya. Itu komisinya selama ini bagaimana? berjalan seperti itu, Pak. Ah, kan Itu berjalan kasihan. seperti itu. Kemudian kedua, kalau sekarang gua kasih bisnis katakanlah 500 miliar. Cap cuman ambil katakanlah cuma 20% atau 50%. Gua mesti cari lagi yang 50% kan? Cari Hmm. asuransi lain kan? Nah, gua masa Hmm. pakai teman gue yang agen tersebut kan lucu. Ya, lucu. Jadi satu bisnis ya, dua agen, dua perusahaan atau tiga perusahaan. Ya, kan lucu jadinya. Ya. Jadi, Itu yang saya pernah ngalamin, Pak. Saya ada nah, penutupan besar, satu perusahaan asuransi yang saya agenin, Pak, hmm, karena butuh harus apa namanya coins, ya kan? hmm, Oke, di coins. Nah, pada saat saya mau terima komisi, yang hmm. membernya itu bilang, sorry, saya nggak bisa kasih komisi karena kamu bukan terdaftar di agen saya. Aduh, Nah, nah, itu ya. permasalahan di situ, Pak. Ah, oleh sebab itu, jadi kalau kata tadi, misalnya eh, itu tantangannya agen individu tersebut ya, tantangan. Tapi kalau agen insurance agency, kan tadi satu PT ya, tapi ada 5 orang, kan bisa terdaftar ya. Santo Hmm. ke asuransi mana, mungkin Ya, si Cindy asuransi mana, kan bisa pakai dia ya. kan, sehingga Ah, ah. terakumulasi dalam satu usaha kan. Itu adalah salah satu Hmm. solusi terbaik buat Hmm. teman-teman yang memang mau serius mengembangkan bisnis ini ya. Nah, Hmm. kemudian terus saja mohon maaf tadi ada sahabat kita dari Pialang Asuransi Hmm. mengatakan bahwasannya kalau agen boleh badan hukum, gua akan kembalikan izinnya, izin broker tersebut ke ke Hmm. perusahaan ke OJK. Saya bilang, ya saya pikir tidak dewasa juga ya, tidak dewasa kalau Ya. katakanlah saya terus saja walaupun saya broker ya, saya punya broker saat ini kan, saya bilang ya yang penting apa diatur memang diatur komisinya. Memang betul bahwasannya kewajiban broker jauh lebih kompleks ya. Ya. Mesti bayar, mesti dua direksi, dua komisaris, kemudian tenaga ahlinya 567 ya, punya punya Hmm. sertifikasi segala macam kan, itu biayanya lebih mahal. Mungkin salah satu solusinya adalah pemberian komisi yang lebih tinggi untuk broker dibandingkan agen. Hmm. Gampang kan? Tapi kemudian jangan sampai diskon dan komisi itu diberikan kepada nasabah langsung, dibuka secara luas kan itu juga salah ya Iya, yang iya. diatur dalam OJK kan salah. Iya, iya, iya. Alhasil apa? Alhasil kita saling banting-bantingan kan, saling saling bantai kan gitu loh. Ini Hmm. juga keliru. Mestinya solusi yang terbaik tadi komisi buat agen lebih kecil dibandingkan untuk komisi broker. Kenapa? Karena tadi badan hukumnya beda ya, kemudian Hmm. kewajiban-kewajiban beda. Betul, bagaimanapun ya pasti beda biayanya. Nah, sehingga broker tidak merasa dizolimi, tapi kembali Ya. lagi kita punya aturan-aturan yang ada itu tidak mengatur demikian. Bahkan Hmm. perusahaan asuransi saat ini banyak perusahaan asuransi yang kasih diskon langsung ke nasabah full ya asuransi mobil full 25 ya Ya. beberapa fintech-fintech itu ya kayak Insureka dan lain-lain kasih diskon full bahkan lebih di atas 25 ya di atas 25 bahkan lebih dan akhirnya apa Hmm. berantakan dibuat Ya. tarif tapi dilanggar ini yang saya pikir perlu law enforcement tapi kembali lagi mungkin kita nggak punya orang yang cukup banyak untuk dapat mengatur itu gitu loh Hmm. itu jadi begitu bro jadi memang eh, kita terus menghimbau melakukan edukasi kepada semua orang ya karena tidak semua orang memahami secara detail, secara benar, ya. Mereka hanya kadang-kadang memikirkan kepentingan mereka sepihak. Alhasil mesti ada orang yang menyuarakan, ya, termasuk Betul. gue, termasuk lo, ya. Intinya kita ingin meninggalkan industri ini dengan lebih baik, ya. Kembali lagi, eh, ini saya himbau kepada teman-teman di asosiasi maupun di regulator, ya, untuk dapat menata industri ini lebih baik, ya. Kita tinggal bicara kok, ya. Jangan sampai katakanlah kita hanya memihak satu pihak saja. Kita harusnya berpikir kepada lebih banyak pihak yang mendapatkan keuntungan. Mungkin Iya, mungkin tidak bisa menguntungkan semua pihak atau menyenangkan semua pihak, tapi lebih banyak apa manfaatnya dibandingkan mudaratnya. Mungkin begitu. iya, iya. Saat ini juga saya butuh.
kejelasan yang secepatnya, Pak. Karena kenapa? Saya saat ini sudah di downgrade, Pak, dari perjanjian berbadan hukum ke perorangan, Pak. Hmm. Artinya semua komisi saya diberikan ke perorangan Ah, atas nama pribadi saya, ya kan ah. ke perorangan. Sedangkan Pajaknya, saya badan hukum pajaknya kan nggak matching jadinya, Pak, gitu oke, loh. oke. Ya kan? Saya mau bayar gaji karyawan pakai apa? Pendapatan perusahaan jadi benar-benar jadi Nol. kacau gitu loh, Pak. Ya, 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 ya. Ya udah berarti saya berharap AUI, Paduka mohon dapat mendengarkan suara salah satu agen ini dan saya percaya pasti agen-agen lain yang badan hukum lain pun juga punya suatu tantangan tersendiri juga sama, peluang Ya, tersendiri. Mudah-mudahan dengan podcast ini kita semua bisa melakukan kebaikan, ya, perbaikan-perbaikan cari ya. solusi sama-sama lah yang terbaik, Pak. Betul. Cari Tapi solusi, bukan tapi membredel, Pak. enggak, tapi ya kemudian kembali lagi undang-undangnya ada badan Ya, usaha ya. Di PPSK-nya ada badan usaha. Kemudian ada di OJK-nya P23 ada juga ya. Tinggal dibuka pintu di OJK mengenai bagaimana pengurusan agen ini perizinannya. Ya, ya. Dan kemudian di perusahaan asuransi kemarin gak ada masalah kok. Lu punya agen pribadi ada, agen badan usaha ada. Kenapa? Sekarang nggak nggak ada ada masalah. masalah. Sekarang kenapa ada masalah? Berarti apa? Ya kita ini yang membuat aturan yang mempersulit diri sendiri ya gitu loh. Jadi jangan sampai katakanlah kita 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 tidak mau repot, lantas orang lain yang dirugikan. Jangan begitulah. Jangan begitulah. Saya berharap ya. Jadi begitu Bro Santo. Jadi mudah-mudahan suara kita didengar oleh teman-teman Terima semua kasih banyak, ya. Pak Guru Freddy, ya, Ya. untuk fasilitasi. Ya, Terima intinya kasih banyak. ya Semoga sama-sama, sama-sama lancar semua. pokoknya pokoknya sama-sama lah kita bangun apapun yang ada ya eh, kita lihat tendensi teman-teman di UGF kan. Ada yang memihak tertentu, ada yang segala macam, Iya, ada yang cuma ngomong doang kan. Ya, penyanyi kamar mandi ya, gue bilang penyanyi kamar mandi ya nyanyinya cuma di situ doang ya. Kalau kayak iya, begini-begini, gue undang podcast maka mohon maaf kadang-kadang tidak berani ataupun takut atau bagaimana ya, tapi ya itu pilihan-pilihan hidup lah. Jadi iya, iya. sepanjang katalah kita memang melakukan ini untuk kebaikan, yang usah takut lah ya. Kita nggak ada kepentingan apapun kok. Kepentingan kita hanya satu, industri perasuransian secara keseluruhan kan gitu. Begitu Ya bro. semoga lah kalau misalnya memang ada suatu ketentuan, disosialisasi lah Hmm, ke kita kita semua oke, agen gitu kan. Memang oke. kalau memangnya ini apa namanya ada semacam tanda kutip larangan, tapi saya yakin bukan pelarangan lah. Ini ada Bukan mis mispersepsi aja lah. Saya yakin. Tapi tolonglah, misunderstanding, ya misunderstanding. tolonglah dibuatkan surat. Kalau memang itu benar ya dibuatkan surat biar kita bisa baca. Oh ya begini kita ngelihat. Oh ya memang aturannya benar gitu. Nggak ada, nggak mungkin. Kan tadi undang-undangnya begitu, PPSK-nya Ya, begitu, saya PP-nya. susah. Saya bilang Nah, ke asuransi, pihak oke. asuransi, mana? Hmm. Nggak ada, Pak, kata dia. Aduh, bingung jadi kita. Ini banyak hal-hal yang tidak jelas di asuransi ini. Salah satunya ini, ya. Salah satunya ini, tidak mau menegaskan sesuatu hal yang atmosfer di mana? Ya, Ya, lu katakan tidak bisa, tapi lu nggak mau tuliskan, cuma ngomong doang. Mana ya, atmosfer lu? Ya, jadi janganlah kita buat demikian. Janganlah kita mau simpelnya orang lain disusahkan. Ya, mungkin begitu bro. Sementara ya. pesan-pesan kita Thank you, kepada itu. thank you. Ya, thank Terima you. kasih banyak. Pokoknya Ya, intinya kita melakukan kebaikan supaya industri ini lebih baik ke depan. Ya, thank you terima bro. kasih, Pak Deddy. Selamat malam. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Bye bye. Ya, bye.